selamat malam. Berjumpa lagi di program Night Talk GPIB bersama saya Pendeta Nurhayati Astrid Patikawa Lambe. Bapak Ibu, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di malam hari ini, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga di malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan lewat dari kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, amin. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembaca Alkitab kita pada saat ini, kami dalam kitab Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapatinya penolong yang sepadan dengan dia. Ibu Bapa, istilah penolong yang sepadan, kata penolong dipahami sebagai penolong yang kedudukannya bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai orang yang setara atau terkadang lebih tinggi dari orang yang ditolongnya. Tuhan sering disebut sebagai penolong bagi manusia yang membutuhkannya. Artinya, sejak semula Allah menciptakan perempuan dalam kesetaraan dengan laki-laki, dan demikianlah seharusnya kehidupan manusia setara dan elegan. Ibu Bapak yang terkasih, sebagaimana Adam diciptakan dari tanah, maka Tuhan pun membentuk segala binatang dari tanah dan diberikan kepada Adam untuk menamai dan melihat mana yang sepadan dengannya. Kita melihat bahwa Allah tetap akan terus melanjutkan karya ciptaannya dengan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, lalu diserahkan kepada manusia untuk diberi nama. Manusia mendapatkan hak istimewa, diberi kepercayaan sebagai mitra kerja Allah untuk memberi nama binatang-binatang tersebut. Saat manusia memberi nama kepada binatang-binatang tersebut, tidak ada yang sepadan dengan dirinya. Manusia sebagai makhluk ciptaannya, yaitu buatan tangannya sendiri, akan dipenuhi dan disiapkan Allah kebutuhannya, yaitu memiliki penolong yang sepadan. Manusia membutuhkan pasangan yang sepadan dengan dirinya, dan Allah Sang Pencipta tentu mengetahui kebutuhan manusia yang telah dibuat dengan tangannya sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak boleh terasing dari dunia di mana dia berada, yaitu makhluk yang membutuhkan yang lain. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang butuh sesamanya, karena manusia diberikan tanggung jawab yang besar, yaitu memelihara, mengelola tempat di mana manusia itu diam, dan karena tugas tersebut tidak dapat dikerjakan sendiri. Maka Ibu Bapa yang terkasih, dengan jelas bahwa sesungguhnya Tuhan melihat tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang sepadan menjadi penolong manusia. Kesempurnaan manusia menjalani kehidupannya hanya pada Allah, sebab Tuhan juga memberi kesempatan kepada Adam mencari penolong yang sepadan dengannya dari apa yang telah diciptakan oleh Tuhan, tetapi tidak ada yang ditemuinya. Peran sesama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah sebagai penolong, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan satu pihak, tetapi sama-sama saling membutuhkan.
Karena itu setiap orang harus menyadari bahwa kehadiran mereka di dunia ini adalah sebagai penolong satu dengan yang lain. Hal ini terwujud dalam kerja sama-sama, saling membantu, saling menopang, dan saling melayani. Dalam hidup ini ada banyak orang di sekitar kita. Ada yang jauh, ada yang dekat, dan ada yang sangat intim dengan kita. Adalah hal yang miris dalam hidup ini ketika kita menyaksikan bagaimana manusia memperlakukan sesama manusia dengan hal yang tidak patut, dan sebagai orang percaya harus mengakui bahwa setiap ciptaan Tuhan memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga setiap orang perlu diberi kesempatan yang sama untuk berkarya. Ibu bapak, marilah kita praktekkan peran saling menjadi penolong satu dengan yang lain, yang dimulai dari keluarga kita lebih dahulu. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi penolong yang sepadan, dan mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, mari Tuhan senantiasa menjaga kami dan lindungi kami, sehingga hari-hari yang kami lalui, kami boleh senantiasa dibimbing oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kami memohon ya Tuhan, berkatilah juga di dalam kehidupan kami pada malam hari ini ketika kami beristirahat. Tuhan menolong kami dan Tuhan menjaga kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.